Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Kelinci. Oke teman-teman, langsung saja ya pembahasan tema kali ini, yaitu tips atau cara terakhir untuk kelinci indukan atau betina yang susah kawin. Nah itu teman-teman ya tema kali ini, karena banyak sekali teman-teman yang kelincinya itu nggak birahi yang pertama, yang kedua susah kawin, yang ketiga yaitu kelincinya tidak hamil-hamil. Nah ini ya, saya akan berikan tipsnya agar indukannya itu insya Allah 80% akan hamil, dengan cara yaitu simpel sekali teman-teman, disatukan setiap hari. Itu ya cara terakhir ya, saya bilang terakhir itu karena misalkan teman-teman sudah berusaha, misalkan dikasih kemangi, kecambah, kemudian obat birahi, kemudian sudah di kawin sodor ya, itu upaya sebelum cara terakhir ini. Jadi teman-teman misalkan sudah di cara misalkan teman-teman dikasih vitamin ya, vitamin birahi, kemudian sudah kawin tapi hasilnya kosong atau tidak hamil semu. Nah ini guys caranya, itu terakhir disatukan terus. Nah teman-teman, disatukan terus ini cara terakhir untuk biar indukan hamil, dengan cara disatukan. Minimal teman-teman itu akan tahu kelinci hamil di saat sebelum dijatuhkan ya teman-teman. Sebelum disatukan teman-teman lihat perutnya indukan. Ini buat teman-teman yang pemula ya, misalkan pemula yang tidak tahu kelinci hamil, bisa misalkan pertama dimasukkan perutnya agak nggak buncit, ntar misalkan sudah beberapa minggu, 2 minggu atau 3 minggu atau 1 bulan ya, dilihat perutnya akan membesar, atau nanti kelincinya semakin lama akan bunyi kruk-kruk, itu biasanya ya insya Allah hamil. Itu untuk pemula yang tidak bisa palpasi. Kalau bisa palpasi, teman-teman bisa misalkan sudah disatukan 1 minggu, 2 minggu, indukannya atau betinanya bisa dipalpasi, kemudian kalau sudah hamil dipisah. Nah itu ya, kalau pemula tidak bisa palpasi, bisa teman-teman lihat perutnya dari awal, kemudian ada perubahan perutnya buncit, langsung dipisah dengan jantannya teman-teman ya. Itu untuk tema kali ini dan tips terakhir untuk mengawinkan kelinci yang susah kawin atau susah hamil. Nah itu teman-teman ya, simple sekali. Nah ada faktor yang membuat kelinci itu disatukan setiap hari, itu ada ya, ada yang bertengkar, ada yang misalkan pejantannya itu agresif itu biasanya menggigit ya, menggigit indukannya. Nah itu nggak apa-apa ya teman-teman, nggak apa-apa, tapi misalkan terlalu parah ya agresifnya, bisa dipisah saja, cari pejantan yang nggak begitu agresif. Sebenarnya agresif itu cuma 1 hari atau 2 hari teman-teman. Kalau sudah lewat 2 hari biasanya itu seperti ini teman-teman ya, akur. Nah ini tandanya sudah akrab, dan misalkan ini jantannya itu mau mengawinkan betina, ini betinanya kalau misalkan sudah hamil dia tidak mau ya, biasanya bunyinya kruk 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 gitu, itu insya Allah sudah hamil. Ini alhamdulillah ya, cara terakhir ini saya gunakan karena saya sibuk sekali teman-teman. Saya sibuk, nggak sempat mengawinkan, nggak sempat kelinci itu saya lihat kawin nggak, kena nggak, atau nggak saya kasih obat-obatan atau untuk kelinci birahi. Jadi saya satukan seperti ini, alhamdulillah ini betinanya hamil. Nah kalau sudah hamil bisa dipisah. Itu ya teman-teman ya, tips untuk kali ini. Teman-teman bisa praktekkan jika indukan yang susah hamil atau tidak birahi, dengan cara disatukan. Ini karena benar ya teman-teman, saya berangkat pagi pulang malam seperti ini, jadi nggak sempet ngontrol kelinci betina birahi atau enggak. Pokoknya saya satukan semuanya teman-teman ya, jadi satu pasang, misalkan jantannya ada 3 ya kasih 3 pasang, saya biarkan, nanti saya gilir ya teman-teman. Nah itu cara untuk teman-teman biar tidak repot mengawinkan. Ini cara saya praktekkan di kandang saya, agar kelinci misalkan
kita tidak sempat ngontrol, kelinci akan cepat hamil. Atau teman-teman misalkan kelincinya sape ya, langsung saja dimasukkan kandang jantan yang tidak begitu agresif ya, maksudnya dikejar-kejar 1 hari, habis itu selang 2 hari tidak dikejar-kejar lagi. Itu pejantan yang tidak terlalu agresif atau tidak menggigit ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, tips untuk tema kali ini. Semoga bermanfaat ya, sedikit ilmu, tapi insya Allah bermanfaat sekali teman-teman, karena sudah saya praktekkan. Teman-teman bisa praktekkan, tapi yaitu dengan syarat kalau sudah hamil ya teman-teman, kalau sudah hamil dipisah, tidak boleh disatukan dengan jantannya. Yaitu tadi, kalau pemula masukkan pertama itu dilihat perutnya, misalkan dipegang-pegang gini ya, misalkan nggak bisa palpasi ya, dipegang, oh perutnya ini nggak terlalu besar, nanti di jarak 3 minggu dilihat perutnya, oh ini tambah besar, oh berarti insya Allah hamil. Itu untuk khusus pemula. Kalau sudah bisa kan dipalpasi teman-teman, perutnya dipalpasi, ada benjolan sebesar minimal, kalau umur 1 minggu itu sebesar kelereng kecil, kalau 2 minggu ya kelereng besar, kalau 3 minggu sudah seperti anak ya, cindil yang sudah ada kepala, badan, kaki sudah terasa teman-teman. Nah itu teman-teman ya, untuk tema kali ini semoga bermanfaat. Untuk tema kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.